Wabarakatuh. Di sesi ini kita akan mencoba membuat Google Site. Kita akan belajar menggunakan Google Site. Mengapa kita menggunakan Google Site? Nah, di salah satu yang sekarang kita di apa istilahnya, di dunia digital sekarang, kita tentu membutuhkan satu sarana untuk mengumpulkan portofolio kita. Nah, portofolio kita ini yang akhirnya ketika kita sudah di dunia digital, kita sering menyebutnya sebagai portofolio digital. Nah, salah satu aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat portofolio digital adalah Google Site. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat Google Site. Caranya bagaimana? Caranya masuk dulu di email kalian. Buat masuk ke email kalian, caranya ya seperti biasa. Untuk akses email, kita masuk ke gmail.com seperti ini. Kalian tinggal masuk di gmail.com. Kemudian nanti kita akan mengakses ke Google Drive-nya. Kita mengakses ke Google Drive-nya. Oke, urutannya gitu ya. Saya biasanya kalau menggunakan browser, urutannya saya aktifkan dulu emailnya. Kemudian baru setelah itu saya mengakses layanan tambahan dari Google. Nah, layanan tambahan banyak di sini. Nah, hari ini kita akan menggunakan Google Drive-nya terlebih dahulu untuk mengakses ke Google Site. Oke, ini ya. Oke, sebenarnya layanan Google sekarang semakin banyak. Nih, layanan Google semakin banyak. Kita dimanjakan ya dengan banyak layanan dari Google, tapi tentu setiap layanan ini untuk tahun-tahun awal seperti ini mungkin banyak gratisnya, tapi suatu saat nanti mungkin akan berbayar. Oke, kita abaikan berbayar atau tidaknya, tapi hari ini kita akan mencoba menggunakan yang versi gratisnya. Di versi gratis kita akan mendapatkan 15 GB ya. Kenapa punya saya 2 tera? Kebetulan saya upgrade Google-nya untuk jadi Google Pro. Nah, gimana caranya menggunakan Google Site? Ketika saya masuk ke Google Drive seperti ini, oke. Selanjutnya, saran saya kita siapkan terlebih dahulu tempat meletakkan Google Site-nya. Sebenarnya kita bisa aja di sini kita langsung membuat Google Site di sini, tapi saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena kalau Google Site-nya itu bercampur dengan data yang lain, untuk pencariannya akan kesulitan. Makanya usahakan letakkan Google Site dalam drive tertentu supaya memudahkan untuk proses pencariannya. Oke. Saya akan buat satu folder baru. Saya tuliskan site. Oke, misal seperti ini. Oke, setelah kita membuat foldernya, saya masuk ke folder tersebut, tinggal klik ganda aja di situ. Oke, saya sudah masuk ke ke folder site di Google Drive saya. Selanjutnya kita akan membuat Google Site-nya. Nah, caranya tinggal klik aja baru, di sini ada menu lainnya. Di sini kita klik Google Sites. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman editor di Google Site. Nah, di sini kita akan diberikan tampilan seperti ini, di mana nanti apa yang kita akan isikan itu akan berada di tampilan di sini. Ya, nanti akan muncul di tampilan di sini. Nah, kemudian apa yang akan kita tambahkan itu akan muncul di sebelah kanan sini. Bar sini nanti kita mau nambahkan apa? Saya mau menambahkan teks, mau menambahkan gambar, mau menyematkan satu sematan.
kemudian saya mau nambahkan isi dari Google Drive. Nah, itu tinggal kita bisa tambahkan. Atau kita mau nambahkan satu rangkaian template tampilan ya. Ini blok tampilan. Kita mau tambahkan blok tampilan juga ada di sini. Kita mau menambahkan grid yang dapat diciutkan, itu juga bisa ditambahkan sini. Oke. Kita akan memulai dulu untuk membuat dasarnya terlebih dahulu. Di Google Sheet kita bisa menambahkan judul. Di sini nanti kita bisa tambahkan judul. Misal portofolio Pak Ah, misal seperti ini. Oke. Di sini juga kita bisa nambahkan judul. Portofolio. Misal seperti ini. Oke. Di halaman itu kita sering nyebutnya ini sebagai header ya. Di halaman header ini kita juga bisa nambahkan logo. Ini kan hanya tulisan gini aja. Kita bisa nambahkan logo. Tinggal klik aja tambahkan logo. Tinggal klik upload. Kita tunggu. Ini masih akses ke. Oke. Ini kita cari di template, misal di logo, saya ngambil logo Zamklik. Mana logo Zamklik? Nih logo Zamklik. Oke, saya ambil satu logo, misal yang ini. Oke, logonya ini. Kemudian favicon. Favicon itu kalau di situs atau di website itu biasanya muncul di pojok sini. Itu nanti akan muncul di pojok sini. Nah, itu namanya favicon. Jadi ikon. Ini kita bisa tambahkan. Kalau favicon sarannya jangan gunakan gambar yang apa istilahnya? Tidak simetris ya. Usahakan yang apa sih istilahnya? Bujur sangkar yang kotak. Untuk paviconnya, misalnya saya paviconnya menggunakan yang ini. Ini beda ya, ini sama ini. Oke, kalau sudah kita close nih. Logonya sudah ganti kan ini. Ini logonya sudah ganti, nanti paviconnya sudah berubahnya, nanti belum bisa terlihat di paviconnya sekarang karena nanti baru ketika sudah kita publish. Nah, ini sudah. Di header ini kita bisa nambahkan foto. Kita juga bisa nambahkan foto. Di header ini kita bisa nambahkan foto. Kita tambahkan, klik di sini, kita upload. Oke, misal saya akan ngambil di mana ya yang kapan hari saya sempat buat header di 2003 kalau nggak salah. Oke, misal saya tambahkan di 2006. Oh, enggak ada, 2005. Ya, misal gini, ini logo ini. Saya tambahkan. Nah, ini dia jadi tampilan header seperti ini. Kita bisa atur gambar yang ada ini. Misal gambarnya posisinya yang jadi kunci itu yang mana, sehingga kita lihat ya kalau dia di tengah, posisinya dia ada di tengah. Padahal kita pingin nanti posisinya dia ada di tengah, karena gini gambar ini ukurannya itu nggak sama. Ketika kita ngambil itu kan saya nggak presisi, saya tidak ditentukan ukurannya. Nah, di sini di tampilan portofolio ini itu nanti kalau seandainya ditampilkan, dia bisa tampil, ini contoh pada saat ditampilkan ya, dia bisa tampil garis gini, apa kayak HP ya, HP menggunakan potret. Dia juga bisa ditampilkan di tablet seperti ini, dia juga bisa ditampilkan di desktop, bisa seperti ini. Nah, kita nggak tahu ukuran besarnya, karena kan dia akan menyesuaikan. Dia akan menyesuaikan. Nah, ketika akan menyesuaikan tersebut, kita bisa tentukan mana yang jadi kunci
tampilannya. Makanya saya tak atur di sini kanan ini, klik gambar di sini kiri atas, sehingga kalau seandainya nanti ditampilkan, kita coba ditampilkan ini di pojok atas ini. Oke, nih dia nampil gini. Nah, dia akan ngikutin pojok yang kiri, sehingga misalnya dia lebih ke kanan, dia akan motong. Dia tidak ngambil di tengahnya, tapi mau motong karena ini yang jadi kunci. Pojok kiri itu yang jadi kunci. Itu ya. Nanti tinggal kita tentukan. Saran saya sih kalau kita bikin gambar, kalau memang gambarnya itu yang di sini gambar itu jadi gambar utama, di pojok kiri itu jadi gambar utama, pakai yang ini. Tapi kalau seandainya gambar yang jadi poin utamanya itu di tengah, saran saya letakkan seperti ini. Sehingga nanti ketika ukurannya berubah, dia akan menempatkan fotonya itu berada di gambar yang memang kita inginkan. Oke, gitu. Oke, ini dia akan mengatur sedemikian rupa. Kalau yang ini ya, kita diaktifkan atau enggak. Kalau tidak diaktifkan, tampilan dia kan otomatis ngeblur ya. Itu enggak muncul. Kalau yang ini otomatis ngeblur. Kenapa? Karena memang di atas, di depannya ada tulisan. Karena kalau enggak dibikin seperti itu, enggak ada ini untuk keterbacaan di tulisan ini. Kalau tidak, ini nanti enggak kelihatan di tulisannya. Supaya kelihatan, ini diaktifkan. Ya, ini nanti muncul. Oke. Nah, di header ini kita juga bisa menentukan jenis headernya. Jenis headernya itu tampilannya akan nanti seperti apa. Kayak misalnya jenis header ini kita pilih, di sini ada sampul. Nah, nanti tampilannya lebih gede lagi. Spanduk kecil gini, kemudian hanya judul. Berarti kalau hanya judul, gambar itu akan diabaikan. Oke, untuk sampul. Oke, tinggal pilih. Oke. Kemudian foto nanti tinggal kita pilih lagi atau kita menggunakan apa istilahnya? Gunakan yang sudah ada ini, atau kalau misalnya mau ganti tinggal upload atau pilih. Pilih itu biasanya kalau selama kita pernah mengupload itu bisa muncul, atau dia minta ke galeri dari galerinya dari Google Site. Kita juga bisa ngambil gambar ini dari URL. Misalnya kita ngambil dari Google. Misal flyer resmi hari kemerdekaan, misalnya gini, kita cari ini, kita cari gambar. Oke, misal seperti ini, kita mau ngambil gambar ini, kita klik kanan, kita cek gambarnya dari mana ini. Nah, ini kan gambar ini yang mau kita ambil, kita tinggal salin alamat gambar. Nah, tanpa kita mengkopinya, kita bisa langsung di sini, di sini, itu tinggal pilih dengan URL, tinggal klik kanan, tempel. Nih, sisipkan gambar. Ini tanpa kita upload. Ya, kita bisa nambahkan. Hanya kelemahannya kalau kita ngambil dari gambar lain di Google, kalau source gambarnya atau gambarnya itu kehapus, maka nanti di Google Site kita akan hilang. Saran saya sih kalau memang itu penting, sebaiknya upload aja di Google Drive kita. Oke. Tuh di sini juga bisa kita pilih Google Gambar. Di Google Gambar itu ketika kita upload ya, karena kita belum pernah upload, kita juga bisa letakkan di Google Foto. Google Foto ini terisi kalau seandainya kita coba di sini ya. Di aplikasi Google Fotonya itu kita sudah pernah upload di situ. Ada nggak di sini Google Foto?
Setahu saya di versi HP ada aplikasi untuk Google Foto nih. Sorry ini. Google Foto. Nih, Google Foto. Nah, kita harus upload dulu di sini. Kita harus upload dulu di sini. Oke, kalau sudah kita upload di sini, baru nanti kita bisa pilih nanti di sini di Google Set ini. Sorry, di sini. Itu boleh pilih. Kemudian kita juga bisa langsung upload di Google Drive. Misal di edisi SMK 6 kalau nggak salah. Ini misal ada jurnal. Belum ada. Oh, nggak ada gambarnya. Saya belum pernah ngupload gambar ternyata di sini. Nah, misalnya ada logo. Nah, kita bisa ambil. Nah, itu. Sehingga nanti ketika kita ngambil gambar, itu ada beberapa cara dari galerinya punya Google Site. Ini galerinya dari Google Site. Kita ngambil entah dari website mana, kita tinggal ambil alamat gambarnya, tinggal pastekan. Atau kalau kita gunakan Google Gambar, kita bisa ngambil dari Google Gambar. Kalau nggak salah, misalnya kemerdekaan Indonesia, bisa nggak? Nah, itu muncul Google Gambar itu nanti di Google, di apa yang muncul di Google. Nah, itu bisa kita cari. Misal kita ngambil Marvel 2026, muncul nggak? Ini muncul. Itu kita cari SMKN 6 Jember, muncul nggak? Oh, dia nggak ada. Kayaknya emang gambar-gambar yang sudah dimiliki Google. Nggak ada. Dia nggak berarti gambar yang memang sudah masuk di Google dan diakui bahwa dia sudah layak untuk di-share, dibagi. Oke, itu ya. Pilihan gambarnya itu. Oke, kalau sudah saatnya kita mempublikasikan. Oke, saatnya kita mempublikasikan. Caranya bagaimana? Caranya kita klik publikasikan. Oke. Nanti alamatnya itu namanya ini. Sehingga ini alamatnya ini, situs view portofolio Pak A misalnya. Misal munculnya seperti ini. Oke. Ini alamatnya. Kemudian di sini ada pilihan minta mesin penelusur publik untuk tidak menampilkan situsnya. Nah, kalau kita tidak menghendaki alamat ini itu muncul di halaman pencarian, maka ini diklik. Sehingga nanti dia nggak akan muncul di halaman pencarian. Google akan membatasi. Saran saya, karena ini portofolio kita, saya tidak menyarankan untuk dipublish, biar orang-orang tertentu saja yang bisa akses. Kecuali kalau memang kita ingin mempublikasikan, ya boleh aja sih. Ini berarti tidak perlu dicentang kalau kita mau mempublikasikan. Tapi kalau untuk portofolio yang khusus, saya sarankan ini dimatikan. Penelusuran itu dimatikan dengan nyentang. Setelah itu tinggal klik publikasikan. Sudah, kita sekarang sudah punya satu Google Site. Situsnya mana? Kita lihat situs yang dipublikasikan. Ini sudah jadi. Sehingga kalau saya share ini alamat ini itu sudah jadi portofolio kita. Hanya kan ini masih portofolio kosongan, kita masih belum menambahkan banyak hal informasi tentang portofolio kita. Oke. Saya kira itu dulu di sesi ini, bagaimana membuat portofolio digital. Di sesi-sesi berikutnya kita akan belajar bagaimana menambahkan komponen-komponen dari portofolio kita. Lebih kurangnya saya maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.